Halo semuanya, balik lagi sama aku Karen Michelle. Pertama-tama aku mau berterima kasih dulu sama kalian yang baru subscribe channel YouTube aku, yang komen, like, sama teman-teman deket aku yang udah dukung aku, udah kasih saran dan lain-lain. Aku sangat-sangat berterima kasih. I really appreciate you guys. Siapapun kamu yang lagi nonton ini dan apapun yang sedang kamu lakukan, terima kasih banget udah klik video ini. Dan aku harap kamu bisa ambil ilmu dan manfaat dari video ini. Mungkin video ini agak berbeda dari video-video sebelumnya, karena biasanya aku buat konten mengenai fotografi. Tapi kali ini aku mau ngomongin tentang online shop. Tujuan aku buat video ini adalah berbagi kepada kalian seputar online shop, yang pasti dari pengalaman aku sendiri. Dan mungkin video ini akan cocok banget buat kamu yang lagi pengen untuk buka online shop. So, mungkin aku harus ceritain sedikit gimana pengalaman aku membangun online shop aku. Jadi aku mulai online shop itu di umur 16 tahun. Jadi itu pas banget lagi liburan setelah kelulusan SMA, mau masuk kuliah. Jadi itu kan aku libur 3 bulan dan bingung mau ngapain. Jadi aku mutusin untuk mulai online shop. Dan di saat itu aku berjualan tas. Aku dari awal itu bener-bener merintis sendirian, gak beli follower sama sekali, murni setiap harinya aku itu ngurusin online shop siang malam. Pokoknya aku ngabisin waktu liburan aku dengan membangun online shop tersebut. Hasil setelah 2 tahun, sekarang online shop aku itu udah ada 2. Ini dia online shopnya. Online shop aku tentu masih jauh dari kata sukses, tapi untuk sejauh ini aku benar-benar bersyukur atas online shop aku karena aku bisa dapetin banyak banget pengalaman dan pembelajaran dari awal mula aku bangun online shop itu. Selama 2 tahun itu tentu banyak banget yang aku alamin, naik turunnya segala macam itu udah aku lewatin. Dari yang ketika omset aku bener-bener naik, pendapatan aku bagus banget, gimana senengnya aku udah laluin. Dan sebaliknya, ketika omset aku jatuh dan aku nggak dapet penghasilan bahkan di bulan tersebut, pernah rugi juga, rugi jutaan rupiah, itu udah pernah aku alamin semua. Dan dari situ aku banyak banget dapat pelajaran. Waktu awal mula aku itu nggak terlalu banyak mikir, apalagi takut kayak gimana ke depannya, apakah ini akan jalan, apakah nanti aku akan gagal. Aku nggak banyak mikir, karena pertama aku juga memilih sebagai dropshipper, mana aku tuh nggak perlu nyetok barang sama sekali. Jadi intinya adalah hanya modal kuota. Nah dari situ aku mikir kayak aku nggak ada ruginya, kenapa nggak dicoba gitu. Aku itu langsung nyari produk dan ketemu suppliernya, dia tuh jualan tas. Dan tanpa pikir panjang juga aku langsung pilih produk aku yang mau aku jual itu adalah tas. Waktu itu sih tas yang aku jual itu dari Batam. Kalau ditanya alasannya kenapa, alasan pastinya aku nggak bisa jawab karena di saat itu pun aku tuh bingung mau milih produk apa. Tapi yang ada di dalam pikiran aku yang penting adalah aku mulai dulu gitu. Toh nanti kalau misalnya aku temu produk lain, aku bisa ganti produk yang aku jual gitu kan. Jadi aku jalanin dulu produknya, aku jual tas Batam. Dan seiring berjalannya waktu, ternyata tas itu tuh kurang diminatin dan terlalu banyak kompetitornya. Jadi akhirnya aku pergi ke Shopee. Nah, di Shopee itu sarang dari supplier, dimana harga produk yang dijual di situ udah sangat-sangat murah. Nah, jadi kita itu gampang banget buat cari supplier di Shopee. Jadi pas ke Shopee, aku tuh sempet cari-cari tetap seputar tas, karena aku ngerasa udah cocok aja jualan tas. Pertama karena aku cewek, jadi aku cukup ngerti soal tas. Dan kedua juga aku lumayan nyambung ke customernya, karena kita sesama cewek dan aku tahu kebutuhan mereka. Jadi aku tetap jualan tas, tapi bukan tas Batam lagi dan bukan supplier dari website lagi. Tapi aku pindah ke supplier Shopee dan jualan tasnya itu tas Bandung. Nah akhirnya aku ketemu produk yang jauh lebih diminatin daripada tas Batam. Dan di saat itu bener-bener enak untuk jualan tas karena emang lagi dicari orang gitu. Tapi itu beda sama sekarang tentunya, karena kan ini lagi corona dan emang untuk produk-produk fashion itu kurang dicari, karena kan sekarang itu orang lebih mencari hal-hal yang lebih penting. Contohnya kayak yang berkaitan dengan medis, hand sanitizer, terus masker, yang pasti itu yang sangat-sangat laku sekarang. Jadi untuk online shop aku sekarang emang lagi menurun. Dan aku juga tadi kan bilang aku ada 2 all shop kan. Satunya tas dan satunya lagi aku nambah yaitu baju Korea. Nah saat aku bangun online shop baju Korea, disitulah aku mengalami kerugian berjuta-juta yang tadi aku bilang.
pernah sih kepikiran kayak capek gitu kan. Apalagi aku tuh pernah dari yang ngumpulin uang dari nol banget sampai berjuta-juta, belasan juta, bahkan puluhan juta. Terus tiba-tiba gara-gara aku yang emang masih baru banget megang uang dan ternyata trennya berubah, jadinya online shop aku tuh sepi, akhirnya benar-benar ngerosot banget sampai nggak ada uang sama sekali. Itu pernah aku alamin, ditambah rugi yang berjuta-juta itu. Di situ lumayan berat sih, dan itulah konsekuensinya untuk memulai online shop. Karena yang pasti online shop itu nggak pasti pendapatannya. Bulan ini kamu bisa dapat pendapatan yang tinggi banget, bulan depan tuh kamu bisa dapat yang rendah banget. Pendapatan akan selalu turun naik. Disitulah konsekuensi menjadi seorang pemilik online shop. Dan emang seiring berjalannya waktu, kalau kamu bisa tahan dan kuat ngadepinnya, ya kamu akan dapat banyak pelajaran yang berharga. Nah, di sini selain ingin membagikan pengalaman aku juga pengen bagiin tips buat kalian mungkin yang baru kepikiran untuk mulai online shop. Dari sekian banyak orang yang pernah datang ke aku dan mereka tuh cerita pengen buka online shop segala macam, sebagian dari mereka kebanyakan itu mundur dan berhenti untuk lanjutin online shop mereka. Kenapa? Karena yang pertama adalah yang paling penting ketika kalian mulai online shop itu, kalian harus punya komitmen dan konsisten tentunya. Karena masa-masa yang paling sulit untuk kalian mutusin untuk buka online shop itu adalah ketika kalian baru mulai. Ketika masa-masa kalian harus membangun online shop kalian. Karena kalian mulai dari nol, kalian nggak punya pengikut dan belum banyak yang percaya sama online shop kalian. Disitulah yang paling berat, dimana kalian harus membangun kepercayaan buat calon customer kalian. Gimana sih buat mereka yakin untuk belanja di online shop kamu? Nah, di sini benar-benar diperlukan komitmen dan konsisten. Di sini aku lebih ke Instagram ya, ngomongnya jualan di Instagram, karena aku sendiri berpengalamannya tuh di Instagram. Awal-awal tuh pasti yang kalian butuhin adalah posting produk tentunya dan ngumpulin followers. Itu yang paling melelahkan ketika awal kalian bangun. Nah, kalau misalnya kalian nggak konsisten, gimana caranya kalian bakal bertahan gitu untuk setiap hari ngelakuin hal yang sama? Belum lagi kalian tuh nggak tahu kapan dapet customer, situlah perlu kesabaran. Dan orang-orang yang datang ke aku dan akhirnya menyerah itu, biasanya mereka tuh nggak sabar untuk dapet customer. Mereka tuh nanya ke aku kayak, kapan sih aku bisa dapet customer? Aku tuh udah ngelakuin ini setiap hari. Tapi padahal usaha yang mereka lakuin itu sebenarnya tuh belum seberapa gitu. Sebenarnya kalian harus tetap lakuin, sabar. Ini adalah keep doing sampai kalian ngelihat hasilnya. Sembari kalian keep doing itu, tentunya kalian harus terus berpikir gimana caranya buat mereka tuh tertarik ke online shop kalian. Karena gini ya, kalian tuh harus menempatkan posisi kalian itu sebagai customer. Jadi jangan kalian itu pas bangun online shop, kalian itu berpikir hanya dari perspektif kalian sebagai pemilik. Tapi kalian itu harus berpikir dari perspektif customer juga. Jadi kalau misalnya kalian sebagai customer, kalian tuh pengen nggak sih beli produk dari online shop kalian? Nah, misalnya kalau kalian jawab enggak, ya gimana orang lain mau beli dan percaya ke online shop kalian? Jadi tips dari aku ketika kalian mau mulai adalah pastikan kalian itu terlihat berbeda dari pesaing kalian. Nah, gimana cara buat bedanya? Misalnya dari aku sendiri, dulu itu aku sempet edit dulu foto yang mau aku post. Terus juga aku pernah sempet buat desain juga. Jadi ketika orang mampir ke online shop kita, dia tuh ngelihat perbedaan dari online shop kita dengan online shop orang lain. Nah, disitulah kita bisa menarik mereka. Nentuin harga itu nggak bisa sembarangan, karena faktanya pun orang itu beli pasti ngelihat harga kan. Jadi menurut aku kalau misalnya kalian baru bangun, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi kalian harus relain dulu masa-masa itu, kalian dapat keuntungan yang kecil dulu, karena yang kalian butuhin itu adalah kepercayaan dari customer gitu. Nah, ketika kalian udah dapetin kepercayaan dari customer, nah maka kalian bisa naikin keuntungan kalian sedikit demi sedikit. Dan cara menentukan harganya adalah kalian harus melakukan banyak pengamatan terhadap kompetitor kalian. Jadi kalian tuh harus sering stalking. Itu bukan karena kalian kepo doang, tapi kalian harus pelajarin gimana cara mereka dapetin customer mereka gitu. Apa sih yang mereka lakuin. Dan kalian bisa copy cara mereka dan tingkatin lagi caranya. Kalian bisa perunik
dengan cara kalian. Nah, misalnya kalian udah ngelakuin pengamatan terhadap kompetitor kalian dan kalian tuh udah tahu harga pasaran mereka itu berapa sih. Nah, di sini cara kalian narik customer itu adalah turunin sedikit dari harga pasaran. Jadi harga-harga kalian itu jika dibandingin sama kompetitor kalian tetap lebih murah dari harga mereka. Terus juga tips lainnya adalah kalian harus punya value kalian sendiri. Tadi mungkin contoh yang aku kasih adalah dari visualisasi. Tapi kali ini mungkin aku pengen bahasnya lebih ke value di mana si pembeli itu mendapatkan keuntungan lebih ketika mereka belanja di online shop kita. Nah, di sini tuh bisa banget dengan menggunakan promo-promo. Jadi kalian itu sekreatif mungkin gimana menciptakan promo yang menarik buat mereka. Meskipun kalau misalnya mereka beli, harganya itu sama aja sama kompetitor, tapi kalian itu lebih menarik mereka karena kalian tuh pakai embel-embel promo. Nah, promo-promo itu kayak apa sih? Ya bisa aja kayak promo gratis ongkir, promo potongan, dengan minimal pembelian. Atau kalian bisa buat gratis gantungan tas, ataupun gratis hal-hal yang kecil, itu bisa menambah value dari online shop kalian. Jadi orang tuh bisa ngelihat apa sih perbedaan dari online shop kamu dan online shop lain, dan apa yang mereka bisa dapetin lebih ketika mereka belanja di online shop kamu sama belanja di online shop orang lain. Aku punya beberapa cara yang paling ampuh untuk mendapatkan followers, dan tentunya followers yang aktif yang akan berinteraksi dengan online shop kalian. Pertama, yang paling ampuh adalah giveaway, karena aku sering banget ngadain giveaway. Bahkan sampai sekarang aku tetap ngadain, walaupun market lagi sepi banget, market online shop aku, tapi aku tetap ngadain karena aku nggak mau kehilangan interaksiku dengan audiens. Hari ini aku barusan mengumumkan giveaway-nya. Kalian boleh cek atau kalian boleh follow kalau misalnya kalian pengen ikut giveaway selanjutnya. Nah, giveaway ini sangat ampuh untuk ngedapetin perhatian audiens. Biasanya kalau giveaway itu punya banyak rules ya. Biasanya yang paling umum adalah follow akun kita, spam like akun kita, tag teman-teman, komen yang menarik, dimana itu tuh sangat melibatkan mereka untuk berinteraksi sama kita, sama online shop kita. Terus juga ada cara yang udah umum banget, yaitu endorsement tentunya. Kalian bisa cari selebgram-selebgram yang masih bertumbuh, ibaratnya tuh belum banyak dikenal orang, tapi udah punya followers yang cukup, dan tentunya mereka menawarkan harga yang murah. Jadi kan harus pinter-pinter ya milih selebgram, karena nggak semua selebgram itu ngasih harga yang sesuai sama apa yang mereka punya. Terkadang ada yang selebgram itu sebenarnya followersnya masih dikit, bahkan likes mereka pun dikit gitu, tapi harga mereka tuh bisa tinggi banget. Di situ kalian bisa hubungin ke banyak selebgram, terus kalian tinggal pilih mana sih yang paling cocok harganya. Buat aku secara pribadi, endorse ke selebgram itu bukan cuman untuk dapetin followers baru atau pelanggan baru, tapi dia juga bisa menjadi testimoni buat online shop kita. Karena kan ketika mereka post, mereka akan tag online shop kita. Biasanya kalau orang mau beli itu, mereka akan cek di bagian tag dari online shopnya. Jadi mereka akan nyari tahu apakah ada orang lain yang udah beli produk dari online shop kita, dan gimana sih bentuk barang realnya ketika dipakai. Endorse selebgram itu lumayan worth it sih buat aku. Terus juga mungkin bisa kalian lakuin dengan Instagram Ads. Jadi kan di Instagram itu ada feature untuk mempromosikan postingan kita. Nah, kalian bisa juga coba-coba itu. Kalian bisa promosiin postingan kalian, atau kalian bisa promosiin story kalian. Itu tergantung kalian sendiri pengennya yang mana. Dan menurut aku untuk awal jangan langsung iklanin dengan budget yang tinggi. Menurut aku untuk awal coba-coba dulu budget yang rendah, kayak sehari kalau nggak salah ya minimalnya 20.000. Kalian coba dulu selama 5 hari dan lihat apakah ada hasilnya. Dan tentunya itu juga harus didukung dengan postingan kalian yang harus menarik perhatian orang-orang, belum kalian iklanin postingan tersebut. Dan yang satu ini juga nggak kalah pentingnya, dan biasanya ini yang paling membuat orang-orang males untuk nerusin online shop mereka, karena ini benar-benar nguras tenaga dan tentunya nguras waktu juga. Ya, ini adalah follow orang-orang. Jadi aku tuh banyak banget nemuin online shop yang baru banget mulai, tapi mereka tuh nggak mau follow orang. Jadi following mereka itu 0. Di situ aku sangat menyayangkan, karena sebenarnya follow orang itu cukup penting loh. Jadi waktu aku mulai itu, beli pertama aku itu datang dari orang yang aku follow duluan. Di situ aku tuh kayak mikir, wah enak juga ya kalau misalnya aku followin orang, terus orang itu beli produk aku.
kenapa nggak aku followin makin banyak orang? Maka makin banyak dong yang beli produk aku. Nah, dari situ aku punya prinsip untuk follow orang lebih dulu, follow sebanyak-banyaknya. Meskipun Instagram itu memang ada maksimal followingnya, ya kita bisa unfollow lagi orang-orang tersebut dan follow orang-orang yang baru lagi. Di situ kita akan terus ngelakuin siklusnya dan followers kita akan nambah seiring berjalannya waktu. Jadi buat kalian yang baru memulai, jangan pernah gengsi untuk follow orang lebih dulu. Gak apa-apa kok kalau misalnya following kalian itu lebih banyak dari followers kalian. Karena kan kalian juga baru mulai gitu. Brand kalian itu nggak ada yang kenal, kecuali kalau misalnya kalian itu punya brand yang udah terkenal dan siapapun tahu brand kalian. Jadi orang mungkin bisa follow kalian lebih dulu. Tapi kalau misalnya kalian punya brand yang nggak terkenal sama sekali, gimana mereka bisa follow kalian lebih dulu gitu? Gimana mereka nggak follow back, tapi paling nggak mereka bisa stalking akun kalian. Dan ini juga yang mungkin sering diremehin sama orang-orang adalah buat copywriting yang menarik. Copywriting itu apa sih? Copywriting itu adalah keterangan biasanya yang kalian buat caption lah intinya. Caption itu harus menarik dan lengkap. Itu yang sering banget dilupain sama orang-orang. Orang-orang tuh biasanya kayak sekadar ngepost, sekedar nulis gitu, tanpa tahu seberapa powerfulnya caption mereka. Karena dengan keterangan itu, sadar nggak sadar, kita tuh bisa mempengaruhi emosi dari calon pembeli kita. Misalnya kalau kalian nulis caption kalian itu dengan emosi yang excited, tentunya yang baca pun akan merasakan emosi kita tersebut. Dan tentunya penting banget untuk memperhatikan kelengkapan dari keterangan kita. Karena bayangin kalau misalnya keterangan kita nggak lengkap, kita jualan tas nih misalnya, tapi kita nggak tulis ukurannya berapa, nggak tulis warnanya apa, customer tuh bakal males gitu loh untuk ngechat duluan dan nanyain hal-hal sepele kayak gitu. Mendingan kalian itu tulis lengkap-lengkapnya, ya customer bisa tahu, mereka tuh bisa langsung consider mau beli atau enggak gitu. Daripada mereka harus capek-capek chat kalian dulu, nanya dulu, itu butuh waktu dan itu tuh biasanya buat pembeli itu males duluan gitu. Dan menurut dari pandangan aku sendiri, memulai online shop pada saat karantina ini itu adalah waktu yang tepat. Kenapa? Karena semua orang itu kebanyakan lagi di rumah aja, yang pasti mereka nggak bisa belanja secara langsung, dan mereka akan tentunya lebih cari online shop buat mereka bisa belanja kan. Di sini benar-benar kesempatan banget buat kalian yang baru pengen mulai online shop, karena peluang kalian jadi lebih besar untuk ngedapetin customer gitu. Dan untuk pemilihan produk sendiri, aku saranin ke kalian adalah pilih produk yang memang lagi dibutuhin pada saat ini. Saran aku adalah hindari produk-produk yang dimana kalau pembeli nggak beli produk kamu, mereka tuh tetap bisa hidup. Jadi intinya adalah buat kalian yang emang pengen buka online shop, menurut aku jangan terlalu banyak mikir, langsung aja mulai. Jangan takut, karena seiring berjalannya waktu kalian bisa nemuin jati diri kalian. Nanti akan lebih jelas lagi nih apakah yang kalian lakuin itu udah bener atau enggak, atau kalian perlu ubah arah kalian. Tapi yang penting adalah take action first. Kalian harus ambil tindakan dulu, karena kalau kalian cuma mikir doang dan nggak mulai-mulai, itu nggak akan membawa hasil apapun gitu. Jadi saran dari aku adalah lakukan apapun yang bisa kalian lakukan. Meskipun situasi kita ini adalah situasi yang memang sulit buat semua orang, tapi alangkah baiknya kalau kita itu nggak cuma berserah pada situasi kita saat ini, tapi mencari cara untuk ngelakuin hal-hal lain yang mungkin masih bisa kita lakukan gitu. Jangan pernah untuk diem aja, dan mungkin kalian bakal nemuin hal lain yang sebenarnya itu jauh lebih baik dari yang kalian lakukan sebelum corona ini. Dan setelah corona ini, kalian akan mengingat kejadian corona ini bukan sebagai kejadian yang buruk, tapi kalian bisa bersyukur karena kalian itu nggak nyerah sama kondisi saat ini, dan kalian bisa cari jalan lain di mana jalan tersebut itu mungkin bisa lebih baik dari jalan kalian sebelumnya. Oke, jadi itu dulu dari aku. Aku berharap video ini bisa membawa sesuatu yang baik buat kalian, bisa bermanfaat dan ngasih ilmu juga. Tapi mungkin kalau misalnya aku ada kesalahan, kita bisa saling koreksi. Kalian bisa komen di video ini apapun itu, atau mungkin kalian pengen tanya sesuatu juga boleh banget. Kasih buat kalian udah nonton sampai akhir. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, dan tunggu video-video aku selanjutnya.